Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa untuk energi dia malam ini. Bagaimanakah kondisi dia? Apakah yang dia pikirkan? Atau adakah yang dia inginkan? Kita coba cek ya. Dan ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi dia malam ini. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Dan ini juga bisa vice versa ya. Oke. Ada Queen of Pentacles. Saat ini, ya malam ini ya, sosok ini, orang yang kamu fokuskan, dia lagi berjuang dalam segi finansial ya. Apakah saat ini dia itu lagi membuka bisnis, atau saat ini dia lagi bekerja mungkin di luar kota gitu ya. Dan saat ini dia memang benar-benar kayak lagi fokus kepada pekerjaan, sehingga akhirnya dia mengabaikan kamu ya. Jadi sosok ini dia seperti memprioritaskan suatu pekerjaan. Nah, akhirnya hubungan antara kamu dengan dia itu seakan-akan jauh dari kata perhatian gitu ya, harmonisnya. Jadi itu kayak sulit untuk kamu dapatkan dari dia. Atau di sini dia itu sudah mulai menjauh karena dengan kesibukan dia bekerja, dia lagi fokus kepada suatu targetnya dia begitu ya. Jadi saat ini, malam ini, sosok ini masih tetap memikirkan tentang pekerjaan dan masih tetap juga mengabaikan kamu ya. Otomatis perhatian itu terbagi ya. Oke. Tapi sebenarnya sosok ini punya rasa cinta yang cukup besar ke kamu. Sebenarnya hanya saja dia itu salah dalam mencintai kamu. Cara dia salah gitu loh. Dia seolah-olah uang itu segalanya. Sehingga akhirnya dia terlalu terlalu obsesi dalam untuk mencapai kesuksesan ini ya, sehingga akhirnya dia melakukan segala cara walaupun akhirnya mengabaikan kamu, dan walaupun nantinya akhirnya hubungan kita itu berantakan gitu loh. Tapi sebenarnya dia punya rasa cinta cukup besar kepada kamu. Salah satu tujuannya itu dalam hatinya dia mungkin saja ingin membahagiakan kamu dari segi finansial, tapi cara dia salah gitu loh. Harusnya harus balance ya, balance percintaan oke, gitu, terus pekerjaan dia juga oke. Jika di sini baik itu kamu perempuan ataupun kamu laki-laki, karena ini juga sama, perempuan juga ada yang berkarir, sehingga akhirnya dia terlalu kayak perfect ke pekerjaan, jadi hubungan percintaan dia itu ya terabaikan. Akhirnya disitulah sering terjadi perselingkuhan, karena sang lelaki nggak dapat perhatian dari perempuan, otomatis dong cari perhatian yang lain gitu ya. Jadi kita perlu ya menyeimbangi itu semua ya, karena di sini ada cinta antara kamu dengan dia, hanya saja mungkin kamu dengan dia itu salah dalam cara untuk mencintai pasangan masing-masing ya, begitu. Oke, apalagi yang terbaca sebentar. Nah di sini ada detail ya. Ya, ada beberapa dari dia yang mungkin jauh dari kamu, atau pada akhirnya mungkin dia menyadari, oh ternyata aku selama ini sudah terlalu ambisi gitu ya untuk mengejar karir, mengejar puncak kesuksesan gitu ya. Ya sehingga aku mengabaikan kamu. Tapi di situ dia menyadari, mungkin di saat kamu sudah mulai menjauh, di saat kamu mungkin sudah mulai cuek ke dia baru sadar, ternyata aku butuh kamu ya.
ternyata uang tidaklah segalanya, bukanlah segalanya. Jadi pekerjaan ini ya memang satukan, tapi kita juga tetap bisa seimbang loh dengan percintaan. Nah, itu yang pada akhirnya dia menyadari, dan di sini dia segera untuk bertemu dengan kamu. Bisa jadi malam ini dia ingin bertemu, tapi ada juga yang tertunda pertemuannya, mungkin dilakukan besok, dengan ingin dia mengungkapkan bahwasanya selama ini dia salah. Sudah salah, ya, cara dia salah dalam mencintai kamu. Ya, yang kita butuhkan itu adalah kan apa ya? Pengertian, perhatian gitu loh. Ya, kasih sayang, kenyamanan, ya. Cara dia ke kamu, ya itu yang terpenting. Tapi kalau ya lulu gua gitu ya, gua sibuk kerja di saat mungkin dia kayak butuh, ya dia datang, tapi setelah itu dia menomorsatukan pekerjaan. Ya, ya mungkin di sini akhirnya dia menyadari pekerjaan ataupun uang bukanlah segalanya. Bukan tolak ukur untuk kita bahagia, enggak. Tapi yang menjadi tolak ukur kita bahagia itu adalah pasangan kita saling mengerti, saling ada take and give-nya gitu loh. Jadi ini yang mungkin dia mulai ingin memperbaikinya. Semoga ya bagi kamu yang resonate atau kamu manifestkan seperti ini, semoga dia akan bisa berubah. Ya. Apalagi? Ini ada Two of Cup. Nah, yang tadinya memang antara kamu dengan dia itu seolah kayak sulit untuk bersama, namun di saat dia pengen merubah semua keadaan ini, merubah diri dia, pertemuan akan terjadi. Ini adalah sebuah takdir, bahwasanya di saat dia ingin merubah semuanya, di situ Tuhan akan memberikan jalan. Arti kata itu adalah satu kebaikan tentang hubungan kamu dengan dia nantinya. Dan dia seperti punya tujuan untuk hal itu. Ya. Jadi malam ini kayak benar-benar ada sosok, ada seseorang yang kamu fokuskan, dia menyadari selama ini memang dia salah. Ya, salah cara dia mencintai kamu. Salah cara dia tuh menyayangi kamu. Ya. Mungkin dengan memberikan kamu uang, mungkin apa aja bisa kamu beli gitu ya. Tapi itu tidak bisa membuat bahagia kalau orang kita cintai tidak ada di samping kita. Tapi uangnya saja gitu loh. Jadi di sini antara kamu dengan dia itu ya mungkin akan sering ketemu karena di sini dia sudah menyadari gitu ya. Semoga aja ya dia cepat menyadari bagi dia yang mungkin gila kerja gitu ya, workaholic. Jadi semoga aja di sini dia akan mulai menyadari kalau cinta dia ke kamu itu juga penting gitu ya. Ini ada Six of Wands. Six of Wands ya benar-benar kalau seandainya dia sudah berubah, terus ya akhirnya dia punya planning nih untuk ya udah kita menikah aja. Ya semoga nantinya kita bisa saling memahami satu sama lain gitu loh. Dan dia juga takut kehilangan kamu sehingga akhirnya dia mengikat kamu dengan sebuah komitmen. Mungkin bertunangan atau mungkin saling menukar janji begitu ya. Ada kesepakatan hitam dan putihnya mungkin saja ya. Kalau memang belum ada persiapan untuk menikah. Gitu. Oke. Jadi di sini kayak dia benar-benar akan menjadikan kamu itu seseorang yang berarti dalam hidupnya dia. Semoga ya. Ini ada Nine of Wands. Nine of Wands ini adalah ya mungkin ada sebuah kekuatan dia, ada hal-hal yang tidak terduga yang mungkin terjadi jika dia merasa kayak kayaknya aku belum sanggup nih gitu ya untuk berkomitmen saat ini, tapi aku berjanji suatu saat nanti ya entah itu bulan depan, tahun depan ya, aku akan melamar kamu. Ternyata ya dia seperti akan datang ya sesuai dengan janjian dia. Semoga ya. Jadi ada yang berjanji pada kamu, mungkin malam ini dia berjanji bahwasanya kita akan baik-baik saja. Mungkin tahun depan aku akan melamar kamu ya, semoga aja ya. Dia akan melamar kamu di sini. Oke, kita coba lihat percintaan kamu ataupun dia. Seperti apakah yang akan terbaca? Oke, fokus kepada kartu ini teman-temanku. Oke. 4 aja ya. Di sini sepertinya seseorang ini kayak ngerasa apa ya? Aku harus terus berjalan nih gitu loh. Aku harus terus menjadi suatu hubungan dengan kamu gitu loh. Dia tidak mau berhenti sampai di sini saja.
Walaupun mungkin kamu mencoba untuk menolak dia, kamu mencoba untuk membatasi diri gitu ya, tapi dia tetap mungkin akan perjuangkan kamu. Ya disitulah dia nantinya akan bisa merubah dirinya, mungkin menjadi seseorang yang lebih perhatian sama kamu, ya. Oke, di sini sosok ini ya memang benar-benar dia high komitmen, dia seperti ingin membuat sebuah komitmen dengan kamu. Intinya ya kita bertunangan dulu. Ya setelah kita siap ya kita mungkin akan menikah. Karena mungkin banyak yang perlu dipersiapkan saat ini. Jadi sosok ini malam ini mungkin dia udah punya planning nih. Apalagi setelah mendengar dengan ini. Kalau kamu kayak ngerasa sosok yang kamu pikirkan itu adalah orang yang tepat ya, tunggu apa lagi? Selagi dia itu attitude-nya bagus, ya, agamanya bagus, keyakinannya bagus, dia berpositif thinking terus gitu ya. Arti kata ya udah, kamu laksanakanlah komitmen ini, ya. Aku juga melihat seseorang ini benar-benar kayak pengen membuat perubahan pada kehidupannya dia, ya. Ya mungkin dulu dia juga sering dikhianati, disakiti gitu ya. Dan termasuk juga kamu dan dia pengen merubah semuanya. Apalagi sejak bertemu dengan kamu, dia pengen merubah keadaan itu. Ya, seolah ya aku tidak boleh menyerah di sini. Kalaupun aku masih merasa sayang, merasa nyaman, ya kenapa tidak aku bertahan gitu loh. Ya, terkadang bertahan kita ya kita harus juga mikir ke depannya bagaimana. Oke. Di sini ada heartbreak and pain, separation, and loss, deception, and lie, shocking attacks. Nah, di sini aku melihat beberapa dari dia itu ada yang ngerasa hatinya sakit, hatinya hancur gitu loh. Kenapa? Apakah di sini dia melihat kamu bersama yang lain atau kamu sudah menemukan penggantinya? Itu membuat dia merasa hancur. Ya, sakit-sakit benar gitu loh. Oke. Nah, di sini mungkin pernah terjadi ya sebuah perpisahan antara kamu dengan dia, tapi di saat perpisahan itu dia memang tidak menyadari kalau bahwasanya dia itu kehilangan, ya kehilangan kamu gitu loh. Ya. Ini ada di Cesar. Ya, di sini memang antara kamu dengan dia atau kamu itu terkoneksi dengan seseorang yang bahkan sudah menjadi single parents, punya anak gitu ya. Tapi seseorang ini memang akan benar-benar tulus pada kamu. Dia akan menyadari bahwasanya ya mungkin kamu itu berbeda gitu loh. Sangat berbeda dengan siapapun. Oke. Oke, kita lihat dari kartu isi hatinya ya. Atau ini ya, kondisi dia saat ini. Bagaimana? Bagaimana kondisi dia malam ini? Wow, dia terjebak dalam situasi dan kondisi ya. Mungkin saja seperti di kartu apa ya, bottom, mungkin dia kerja terus dia terjebak dalam dunianya itu tersebut sehingga membuat dia itu tidak bisa putus kontrak atau apa gitu ya. Terjebak kondisi dia malam ini, mungkin ada juga terjebak hujan, terjebak apa gitu ya, macet gitu ya, bisa jadi. Nah, saat ini malam ini mungkin beberapa dari dia itu ada yang bareng keluarga, ngumpul bareng keluarga, udah lama nggak ketemu gitu ya. Terus di sini kayak benar-benar apa ya, dia itu keluarga itu terpenting bagi dia gitu loh. Keluarga itu sangat penting bagi dia. Oke, kita lihat lagi di sini. Wow, dia menangis. Menangis kenapa? Mungkin antara kamu dengan dia berjauhan, atau kamu dengan dia mungkin lagi lost contact, atau memang sudah saling meninggalkan begitu ya. Dan ternyata dia tidak bisa sendiri. Tidak bisa sendiri, dia kangen kamu, dia menangis, pengen kembali ke kamu. Ini keinginan dia ya. Oke. Di sini ada keraguan dalam dia. Ragu mungkin ya. Kenapa dia ragu? Ragu apakah kamu nanti akan bisa menerima dia kembali? Apakah kamu akan benar-benar baik sama dia lagi gitu ya? Bisa menerima dia. Dia sangat 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 berharap sekali ya. Kita cek di sini. Inisialnya siapa? I dan V, temannya teman. Jadi kamu itu terkoneksi dengan temannya teman kamu. Q dan R, orang baru, kenalan teman. Ya. Siapa lagi? F dan G, kenalan di sosmed.
Ini hati-hati ya bagi kamu yang berkenalan di sosmed. K dan T, teman kerja, atasan kerja. Wow, ini ya yang lucunya, C dan Z, mantan terindah. Jadi mantan terindah kamu ini sangat menginginkan kamu kembali ke dia. Dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Dia benar-benar kayak sulit memikirkan jika kamu tidak berada di sampingnya. Karena selalu kamu yang membantu dia, mensupport dia. Jika dia berada dalam masalah, selalu kamu yang membantu dia dan selalu kamu ada di sampingnya. Jadi itu yang dia rindukan ataupun dia inginkan dari kamu saat ini. Dia ingin kembali ke kamu, ya. Oke, teman-temanku. Untuk zodiaknya, kita akan lihat lagi zodiaknya yang kuat koneksinya ya. Di sini ada Scorpio. Di sini ada Aquarius. Ada Gemini. Ada Leo. Ada Pisces, oke? Itu zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu. Kita melihat di sini, ya. Di sini dia kayak pengen banget ya. Tapi memang di sini dia terjebak. Dia pengen bersama dengan kamu. Karena hati dia saat ini memang hancur. Mungkinkah hancur hatinya itu karena ada energi ketiga, atau mungkin memang hubungan kamu dengan dia itu yang disabotase gitu ya, sehingga dia terjebak dalam satu hubungan itu, tetapi dia pengen kembali lagi ke kamu, dia pengen bahagia bersama dengan kamu. Itu yang keinginan dia ya. Oke. Oke teman-temanku, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi, dadah.